Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Ibnu Munandar sebagai tim teknis dalam aplikasi Monex PD. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi cara untuk pengisian APBDes 2023 pada aplikasi Monex PD. Nah, jadi secara umum, jadi sebenarnya inputan Monex PD ini ada kaitannya dengan inputan realisasi. Nah, untuk perbedaannya antara tahun lalu dan tahun ini, untuk taggingnya itu, kita lakukan tagging untuk semua sumber dana. Jadi perbedaannya di tahun lalu hanya 2 sumber dana, yaitu SPD dan DDS. Nah, untuk sekarang taggingnya adalah untuk semua sumber dana. Dan berikutnya adalah perbedaannya pada prioritas penggunaan dana desa 2023. Itu berdasarkan Permendes nomor 8 tahun 2022. Gitu. Jadi ada 2 perbedaan. Gitu. Nah, untuk kaitannya, jadi setiap kali kita menginput APBD, maka otomatis kegiatannya akan berpindah pada realisasinya. Jadi untuk pemisahan inputan dari APBDes itu ada 2 sumber dana, DDS dan SDD yang dipisahkan ke inputan realisasi. Dan struktur belanja, dan strukturnya yaitu belanja dan pengeluaran pembiayaan. Nah, untuk SAPRAS sendiri, jenis kegiatannya itu, kalau kita pilih di APBDes, itu pilihannya PKTD ekonomi produktif, PKTD infrastruktur produktif, SAPRAS non PKTD. Dan untuk non SAPRAS sendiri, jenis kegiatan yaitu non SAPRAS non PKTD. Jadi sekarang ini sudah sinkronis, jadi antara APBD dan SAPRAS maupun non SAPRAS. Jadi ketika ada perubahan di APBD untuk kegiatannya, misal Bapak Ibu menghapus maupun menambah, maka secara otomatis jika sumber dana DDS maupun SDD akan menyesuaikan dengan realisasi kegiatannya, SAPRAS maupun non SAPRAS. Nah, kira-kira seperti itu untuk rincian APBDes-nya. Nah, selanjutnya saya coba jelaskan mengenai aktivitas berdasarkan peran. Jadi untuk melakukan posting APBDes maupun input itu dilakukan oleh PLD maupun PD. Gitu. Dan juga bisa dilakukan oleh kabupaten provinsi. Gitu. Nah, misalnya untuk input posting dilakukan oleh PLD, maka approvalnya itu dilakukan oleh PD. Dan jika terjadi kekosongan pada PD, maka kabupaten juga dapat melakukan proses verifikasi ataupun approval. Gitu. Nah, saat ini kita sedang melakukan proses input yang 2022 untuk realisasi. Nah, itu terakhir info memang banyak terjadi kekosongan pada pendamping desa. Nah, jadi untuk verifikasi bisa dilakukan juga oleh kabupaten. Nah, terus yang bisa dilakukan oleh PLD yaitu melakukan perubahan APBD, terus melakukan edit ataupun melakukan ubah, dan juga melakukan pembatalan terhadap verifikasi yang sudah diinput. Tapi selama verifikasi tersebut belum disetujui oleh PD maupun kabupaten. Gitu. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu sudah menginput APBD, namun belum diverifikasi, jika ada kesalahan data maupun ingin diperbaiki, maka bisa dilakukan pembatalan. Dan jika sudah di-approve dan ingin dilakukan perbaikan, maka yang bisa melakukan pembatalan adalah yang melakukan verifikasi terhadap data tersebut. Itu jadi hanya orang yang melakukan verifikasi yang bisa melakukan pembatalan. Nah, perbedaannya antara PLD dan PD yaitu untuk kabupaten dapat mengunci posting APBD. Itu jadi APBD ketika dikunci maka tidak dapat dilakukan input maupun perubahan terhadap data. Nah, ini sama seperti tahun lalu. Jadi tidak ada perbedaan terhadap aktivitas maupun perannya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya coba jelaskan juga simulasi
dalam melakukan posting awal APBD untuk tahun 2023. Baik. Nah, sama seperti sebelumnya, aplikasi Bapak Ibu dapat mengaksesnya pada URL monefdd.kemendesa.go.id. Nah, untuk username itu sama seperti sebelumnya, yaitu nick Bapak Ibu yang sudah terdaftar pada aplikasi MonexDD gitu. Nah, MonexDD ini ngelink dengan aplikasi DRP. Jadi untuk kewenangannya untuk desa tahun ini yaitu sebanyak 75.265 desa. Jadi ketika ada perbedaan pada kewenangan desa, Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk dilakukan penambahan pada aplikasi DRP. Nah, di sini saya coba login menggunakan akun PLD. Nah, untuk menu APBDes 2023, Bapak Ibu tinggal klik yang di APBDes. Nah, untuk saat ini, untuk default tahunnya, di sini sudah langsung filtering berdasarkan tahun sekarang, 2023. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memperbaiki maupun menginput tahun lalu, itu bisa pilih untuk filter tahunnya di sini. Itu, nah, untuk melakukan input, dapat mengklik pada Save Progress, lalu melakukan posting APBDes awal pada tombol aksi. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, Bapak Ibu bisa mendownload contoh template APBDes-nya di sini dan mengklik link di sini. Nah, di sini hasil download dari template APBDes. Nah, ini sama seperti tahun sebelumnya, yaitu untuk kode rekening di sini untuk pendapatan maupun belanja itu berisi 4 digit ya. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal lengkapin di kolom, kalau di format template APBDes itu di A2 ya, yaitu 4 digit kode rekening. Jadi ketika kita input 3 digit maupun 4 digit, ini bisa diterima oleh aplikasi. Nah, di sini sudah ada contoh ya, contoh simulasi untuk kegiatannya. Dan terus untuk pendapatannya, Bapak Ibu bisa mengisi 3 digit kode rekening, yaitu untuk A1 pada APBD. Nah, ini terakhir untuk kegiatan realisasi, di sini Bapak Ibu bisa pecah kegiatannya. Di sini kita kasih contoh, misalnya asalnya satu kegiatan dengan 2 sumber dana. Nah, itu dapat dipecah gitu dengan 2 sumber dana. Gitu, misalnya DDS dan PAD. Kalau misalnya asalnya dari satu kegiatan. Jadi, kapan bisa dipilih untuk melakukan PPDS-nya karena kegiatannya akan kira-kira dengan di APBD. Kalau misalnya ada satu kegiatan itu. Selanjutnya untuk proses upload itu sama. Saya coba simulasi, jadi biar mempercepat waktu, saya coba sisakan 2 kegiatan saja. Nah, di sini sudah kita unggah dari file yang sudah tadi diedit. Nah, Bapak Ibu mohon dicek untuk file uploadnya. Di sini ada previewnya apakah sudah sesuai dengan template yang diisi sebelumnya. Nah, untuk tagging untuk tahun ini, kalau 2 tahun lalu kan hanya sumber dana SBD dan DDS. Nah, untuk sekarang untuk semua sumber dana harus di tagging. Nah, ini perbedaannya adalah di Permendes 8 2022. Nah, ini dapat kita pilih. Di sini udah kita grup untuk kegiatannya. Misalnya sini
pemulihan ekonomi nasional ada 3 pilihan, program prioritas maupun mitigasi dan penanganan bencana. Nah, untuk lainnya, Bapak Ibu tinggal pilih di sini. Ini ada kita tambahkan 5 pilihan ya, lain di Permendes 8 2022. Gitu. Nah, ini semuanya harus terisi. Jadi kalau misalnya kita submit tanpa diisi pilihannya, maka tidak akan bisa. Gitu. Jadi pastikan untuk pilihan taggingnya semuanya terisi. Nah, sesuai pengalaman tahun lalu, di sini banyak kita habis waktu untuk proses penginputan ini. Jadi sebenarnya untuk session login pada aplikasi ini berlaku sekitar 180 menit atau 3 jam. Jadi triknya Bapak Ibu bisa lengkapin dulu di file Excel-nya pilihannya, karena kan ini lumayan banyak taggingnya. Jadi ketika udah ada tagging di file Excel-nya, Bapak Ibu tinggal melakukan pilihan di aplikasi. Nah, selanjutnya kita coba isi. Ini sebagai contoh ya. Oke, coba kita submit. Nah, inputan yang udah di submit akan masuk pada tab verifikasi. Nah, selanjutnya jika PLD menginput adalah tugas dari PD untuk melakukan approval-nya. Nah, kita coba login sebagai PD. Nah, pada tab verifikasi pendamping desa, kita melakukan klik verifikasi di sini. Nah, jadi kegiatan yang diinput oleh PLD dapat lihat story datanya di sini. Dan dapat melakukan persetujuan jika data sudah valid. Maka setiap approval, data akan masuk pada rekapitulasi progres maupun di menu tab progres maupun di rekapitulasi. Nah, di sini kita sudah pilih untuk rekapitulasinya berdasarkan pilihan dari APBD. Nah, selanjutnya untuk proses ubah APBD maupun posting perubahan itu sama seperti yang sebelumnya. Bapak Ibu tinggal melakukan perubahan ini dan dilakukan approval oleh level di atasnya. Jadi tidak ada perbedaan yang lain. Hanya tadi untuk perbedaan tagging pada posting APBD awalnya saja. Gitu. Nah, di sini ketika di input APBD untuk realisasinya akan sudah otomatis terinput juga gitu. Jadi untuk itu dari saya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak.